Selamat sore teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pada sore hari ini teman-teman kita akan membahas situasi negara Indonesia setelah menjalankan pesta demokrasi atau menjalankan pemilu. Jadi dari kalangan atas sampai masyarakat bawah ini tetap memiliki permasalahannya masing-masing dalam tanda kutip ya teman-teman. Jika kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, jadi kita hidup di masyarakat, kita membicarakan tentang masyarakat Mbah nggih. Yeah. Banyak sekali yang mungkin tidak sempat kita pikirkan. Seperti halnya yang pertama, itu adalah banyaknya orang-orang yang sakit. Meskipun ada fasilitas BPJS dari pemerintah, namun dengan demikian masih kurang Mbah pemerataannya ini menurut saya. Karena bantuan BPJS untuk mengurusnya sangat sulit sekali. Apalagi sudah masuk dalam BPJS desa itu bisa Mbah. Dikarenakan ada keterangan tidak ditanggung. Pengertian-pengertian seperti ini tidak semua masyarakat itu mengerti. Tahu-tahu ketika sakit dibawa ke rumah sakit tidak bisa dipakai. Itu kan mungkin yang pertama minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi serta keterangan. Dan kemudian kita melihat di TikTok, YouTube maupun snack video dan media sosial yang lain, ketika ada orang yang sedang live utamanya dalam pengobatan seperti pijat, terapi dan lain sebagainya, itu pasti penontonnya banyak sekali. Ini membuktikan bahwa ternyata masih banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pengobatan yang sedemikian rupa. Bidang pendidikan pun juga sama. Di era Bapak Joko Widodo ini ada program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah itu sudah ada Mbak. Dan saya adalah salah satu anak atau salah satu siswi yang juga mendapatkan bantuan tersebut. Alhamdulillah itu juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Namun dengan demikian masih banyak teman-teman saya yang kurang mampu, dia tidak memiliki atau tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Ini entah bagaimana, apakah pendataannya yang kurang merata atau gimana. Saya berdoa agar kedepannya fasilitas-fasilitas seperti itu bisa dirasakan secara merata Mbak. Dan yang paling menjadi permasalahan masyarakat saat ini Mbak, mungkin dari kalangan atas sampai bawah, itu perihal tentang sembako Mbak. Jadi teman-teman atau mungkin orang-orang di sekitar kita ini mengharapkan bahwa setelah pemilu harga sembako bisa turun. Tapi ternyata sampai detik ini harga sembako malah justru naik Mbak. Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan masyarakat yang mungkin terlepas dari politik itu sendiri. Ini bagaimana tanggapan Mbah Kendil Mbak? Kita akan bicara tentang kesehatan, bahwa sebenarnya rakyat sudah tertolong sekali adanya kartu sehat, BPJS dan sebagainya. Kita tidak menutup kemungkinan banyak sekali rakyat kita atau saudara kita yang benar-benar mereka bisa menggunakan dengan kesempatannya, yaitu dengan adanya BPJS yang bisa menolong kepada masyarakat. Tapi masih ada hal-hal yang aneh, misalkan ada BPJS desa, setelah digunakan di situ ditulis katanya tulisannya tidak ditanggung, sehingga setelah datang ke rumah sakit mereka tidak membawakan uang, kemudian tidak dapat diurus tentang BPJS itu, sehingga orang tersebut susah payah untuk mencari uang dalam bentuk untuk menebus obat untuk mengeluarkan daripada anaknya yang kena penyakit, hingga sangat membingungkan sekali karena sudah dianggap nanti kalau masuk rumah sakit dibiayai oleh negara, ternyata setelah masuk ke rumah sakit dinyatakan tidak ditanggung. Bagaimana bisa terjadi seperti itu, padahal itu mereka ikut BPJS desa. Setelah diurus tetap tidak bisa, yang akhirnya bahwa orang tersebut harus membiayai sendiri hingga mereka menjual motor dan sebagainya. Itu membuat masyarakat kita juga susah. Ada lagi keluhan-keluhan daripada warga desa kita, mereka ikut BPJS mandiri, artinya mereka membayar per bulan. Setelah bertahun-tahun mereka membayar, setelah istrinya akan melahirkan dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit mereka berobat, ternyata di sana tidak bisa untuk dipakai untuk berobat.
Justru mereka diharap untuk belanja sendiri atau membiayai sendiri, yang akhirnya suatu saat nanti akan dikembalikan. Sehingga biaya-biaya untuk melahirkan ternyata mereka biaya sendiri, yang katanya daripada pihak rumah sakit atau pihak BPJS agar biaya ini untuk sementara ditanggung sendiri, jarak 1 minggu 2 minggu akan diganti rugi oleh pihak BPJS. Dan akhirnya setelah mereka melahirkan dan mereka pulang, mereka yang baru melahirkan minta ganti rugi ke rumah sakit juga tidak ada kunjung selesainya. Masih disemayani 3 hari lagi, suruh datang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit lagi minta uangnya yang dipakai untuk berobat, katanya menanti lagi 1 minggu. Setelah 1 minggu datang lagi ke rumah sakit, mereka mengatakan bahwa ini masih ada masalah di kantor BPJS, mohon 1 minggu lagi, sampai 1 minggu lagi, 1 minggu lagi, 1 minggu lagi. Akhirnya orang tersebut sudah putus asa. Yang intinya bahwa mereka punya kartu BPJS Mandiri tidak dapat dipakai, tetap mereka menggunakan uangnya sendiri. Inilah yang menjadi gantungan-gantungan masalah yang harus diselesaikan oleh pihak BPJS. BPJS bisa menerima uang per bulannya mereka, tapi pada saat dipakai, orang tersebut tidak dapat memakai kartunya, dan akhirnya mereka dengan membiayai sendirinya. Dan akhirnya setelah mereka keluar dari rumah sakit, uangnya diminta yang dipakai untuk berobat itu mereka hanya disemayani hingga sampai 2 tahun sekarang ini pun juga tidak dipertanyakan. Artinya biayanya yang untuk melahirkan istrinya itu hilang. Artinya mereka juga membayar tiap bulan, setelah istrinya melahirkan juga biaya sendiri. Nah, hal seperti inilah yang menjadikan PR para pejabat-pejabat di rumah sakit, atau terutama daripada pegawai BPJS. Sehingga kalau orang-orang yang dipekerjakan sebagai pegawai BPJS mereka mau menerima iuran per bulannya, semestinya mereka berpikir bahwa apabila mereka berobat harus ditanggung oleh pihak BPJS. Tapi ternyata setelah mereka masuk ke rumah sakit hingga mereka keluar, mereka harus biaya sendiri, dan akhirnya mereka semayang 1 minggu akan diganti. Beberapa minggu mereka datang disemayani, dan akhirnya mereka putus asa dan uang itu dianggap sudah hilang. Jika mereka juga bingung akan dihentikan daripada membayar BPJS Mandiri, tapi mereka tidak bisa, katanya setiap warga negara harus selalu punya kartu BPJS. Mereka tidak membayar, tetap mereka ditagih. Apabila mereka membayar, mereka ketakutan. Apabila masuk rumah sakit lagi, membayar lagi. Disinilah letak daripada ketangguhan para pegawai BPJS harus jeli sekali. Jangan sampai mereka mengkhianati kepada rakyat yang mereka membayar, ternyata mereka tetap berobat dengan dirinya sendiri tanpa dibantu oleh pihak BPJS. Sehingga kita tidak menutup kemungkinan memang banyak sekali rakyat yang sudah tertolong, bahkan orang miskin yang operasi habis ratusan juta mereka juga tidak membayar. Namun ada sebagian orang yang terlibat di dalam kasus, mereka menjadikan korban, dan hingga sekarang tidak ada kesimpulan, tidak ada jawaban. Hingga sekarang mereka sudah melupakan tentang kejadian tersebut. Sehingga kesehatan yang ada di masyarakat itu tentu kita sangat berharap agar pemerintah pedulikan kepada kegiatan-kegiatan kantor BPJS yang mengurusi tentang penderita-penderita yang sakit, baik itu BPJS desa atau BPJS Mandiri. Di sini informasi teman-teman. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di negara kita yang belum transparan. Salah satu contoh, misalkan ada warga yang kredit motor, kemudian STNK-nya hilang. Setelah mereka ke kantor polisi, dipersilahkan mereka harus minta surat keterangan dari dealer. Setelah mereka datang ke dealer, maka mereka dipungut biaya 1 juta. Padahal hanya surat keterangan saja menyatakan bahwa motor ini berasal dari dealer ini, mereknya ini, tahun ini. Tapi pihak dealer minta 1 juta tentang surat itu. Disinilah teman-temanku, itu dapat dikatakan pungutan liar. Hingga sekarang masih banyak sekali oknum-oknum yang mempergunakan kesempatannya. Hingga kami kasihan sekali kepada orang yang kredit motor itu, hingga sekarang tidak diurus. Bagaimana untuk membayar ke kantor dealer diminta 1 juta, itu belum untuk biaya yang lain.
Sehingga sebenarnya untuk pihak kantor dealer kalau ada motor yang hilang ya dibuatkan saja pakai surat keterangan. Apa sih susahnya untuk membuat surat keterangan bahwa motor ini berasal dari dealer ini, mereknya ini, tahun sekian, tanggal sekian. Itu kan sudah cukup untuk sebagai laporan ke kantor polisi. Tapi ternyata dealer tersebut juga tidak mau mengeluarkan apabila tidak ada uang 1 juta. Sehingga dengan oknum-oknum seperti itu masih banyak sekali di daerah kita ini. Hingga disinilah letak ketangguhan-ketangguhan daripada pejabat kita yang harus jeli dan waspada, harus memberantas dengan pungli-pungli atau memberantas dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita bicara tentang kesehatan, walaupun toh negara kita sudah menyiapi dalam bentuk gratisan atau berobat tanpa bayar dari jalur-jalur BPJS, kemudian banyaknya rumah sakit yang beredar di seluruh kawasan Nusantara ini, terutama di daerah-daerah pun juga banyak sekali apotek-apotek yang berada di desa-desa, dan banyak sekali rumah sakit yang berada di salah satu kota. Sangat banyak sekali, baik yang lama atau yang baru. Namun ternyata di dalam adanya rumah sakit kadang ada kejanggalan, kadang ada kesulitan untuk berobat, kadang tidak dapat dipergunakan kartunya, kadang mereka akan berobat tidak punya kartu dan mereka membiayai dirinya sendiri agak kesulitan karena mereka tidak punya biaya. Sehingga banyak sekali yang saya lihat di masyarakat itu orang-orang yang sakit tergeletak di rumahnya masing-masing. Sehingga kalau kita dilihat dari kancah kenegaraan bahwa dianggap bahwa masyarakat sudah jingkrak-jingkrak, masyarakat sudah marem bahwa sudah ada kantor BPJS, sudah banyak rumah sakit dan banyaknya pakar-pakar pengobatan baik tradisional atau yang bersifat medis. Tapi ternyata masih banyak sekali orang-orang yang sakit yang tidak bisa ditolong. Bahkan tidak hanya sepuluhan. Saya memiliki keahlian pijat baik itu di media-media TikTok, YouTube dan sebagainya. Apabila mereka mengadakan streaming, ternyata sangat banyak sekali orang-orang sakit, banyak sekali penggemarnya. Itu melambangkan bahwa masyarakat kita masih banyak sekali yang menderita sakit yang tidak dapat tertolong. Sehingga apabila kita melihat bahwa di rumah sakit banyak yang berhasil, ternyata banyak sekali warga kita yang benar-benar membutuhkan dan dia tidak punya kesempatan. Dan mereka gagal, ujung-ujungnya mereka juga meninggal. Kita baru saja kedatangan tamu juga, seorang praktisi yang mengobati orang, dan mereka sudah hilir mudik, masuk keluar dari rumah sakit juga tidak akan sembuh. Mereka susah sekali. Sehingga kesusahan-kesusahan di masyarakat baik itu kesehatan atau yang lain masih banyak sekali. Apalagi apabila pada hari-hari ini bahwa negara kita baru saja mengadakan pemilihan umum, pernyataan-pernyataan yang menang ada salah satu calon atau salah satu dari pasangan dari Pak Prabowo Gibran yang dinyatakan mereka unggul tentang nilai-nilai pemungutan suaranya, namun sampai sekarang dinyatakan bahwa keunggulan daripada jumlah suara itu dianggap itu curang. Sehingga di masyarakat pun juga tidak paham curang itu curang di mana, di TPS atau di media elektroniknya atau mekaniknya atau dalam bentuk apapun, masyarakat tidak paham. Sehingga yang paham masyarakat hanya mengetahui bahwa di TPS itu banyak saksi-saksi, banyak keamanan di situ, sehingga apabila terjadi kecurangan itu juga janggal. Karena bagaimana caranya curang? Karena yang menonton tidak hanya 1 orang 2 orang, bahkan masyarakat yang tidak jadi panitia juga ikut menonton. Apabila mereka akan berbentuk curang juga kesusahan. Sehingga apakah mungkin pada saat dia pendiktatan atau di dalam internet kemudian ada error atau bagaimana sehingga nama itu bisa menggelembung, ataukah bisa mungkin bahwa penggelembungan angka itu dikarenakan memang dibuat atau dibikin agar bisa memenangkan salah satu calon. Hingga disinilah kita kurangnya pemahaman, tidak berani mengatakan hal yang pasti karena kita tidak punya keahlian di bidang itu. Kita hanya menyarankan betapa menyayangkan apabila pemilu ini dikotori dengan kecurangan-kecurangan, sehingga kita mintanya di masyarakat itu menang kalah kita harus jujur teman-teman, sehingga jangan sampai kita itu ingin menjadi presiden atau kita orang yang kita dukung, orang yang kita idolakan agar kita berhasil untuk mengangkat mereka menjadi presiden, terus kemudian kita menggunakan cara-cara yang kejam, cara-cara yang jahat untuk menipu kepada rakyat, menggelembungkan suara. Itu jangan sampai, sehingga
rakyat pun juga ikut kecewa. Rakyat tidak suka apabila politik ini dihiasi dengan kotoran-kotoran tangan yang jahil, dengan nafsu yang serakah, nafsu yang jahat. Masyarakat tidak suka sama sekali. Masyarakat sukanya semua itu dilaksanakan dengan jujur, konsekuen, dan praktis, serta lancar dan sukses. Sehingga apabila setelah pemilu mendengarkan suara-suara bahwa ada penggelembungan, kecurangan, dan lain-lain, itu masyarakat luas itu sangat bingung sekali. Kok bisa ada kecurangan? Dan padahal banyak video-video yang diunggahkan bahwa tata cara penggelembungan memang ada. Disinilah teman-temanku, semoga orang-orang yang bekerja di dalam itu bisa mengatur bagaimana agar penggelembungan suara, kecurangan itu bisa ditangani apabila ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum yang ingin merusak suara, menggelembungkan suara itu bisa tertangkap dan bisa ditangani. Sehingga jangan sampai kita berharap bahwa pemiluan yang kita jalani, pemilihan umum yang sudah kita lakukan, terus kemudian kita mengulangi lagi untuk coblosan lagi, itu jangan sampai, karena kita jelas bahwa pembiayaan negara kita untuk menjalani pilihan umum itu sangat besar sekali. Daripada uang dipakai untuk pilihan ulang, lebih baik diberikan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan. Kalau nanti ada pilihan lagi kan dananya juga besar sekali, sehingga kita juga sangat berharap jangan sampai terjadi pemilu lagi atau pemilihan umum ulang lagi, sehingga agar masyarakat tidak jenuh, agar masyarakat itu percaya kepada pemerintah. Bila mana nanti pemilu dilaksanakan berkali-kali bolak-balik, akhirnya masyarakat tidak percaya kepada negara. Sehingga disinilah teman-teman kita mengharapkan sekali semoga pilihan umum ini tahun 2024 ini bisa terselenggara dengan baik. Bagi yang curang-curang juga ditindak gitu loh. Kalau nanti dari beberapa pasangan kemudian merasa tidak terima atau menunjukkan kekuatannya, menunjukkan dengan pendukungnya, akhirnya terjadi gesekan fisik atau adanya demo-demo yang anarkis, demo-demo yang sangat berbahaya, masyarakat susah sekali. Masyarakat ini sudah susah, jangan sampai ditambah susah lagi. Masyarakat ini susah sekali teman-temanku, bahwa kita hidup di masyarakat yang sulitnya untuk mencari pekerjaan, ditambah dengan barang-barang sembako yang sangat mahal sekali, baik dari beras, lombok, dan yang lain sangat melonjak cepat, sehingga apabila kita punya penghasilan yang kecil untuk makan per hari saja susah. Sehingga kita membaca kepada keluhan di masyarakat itu menjerit sekali teman-temanku. Tidak berarti kita untuk mengkritik negara, tapi kita berharap agar tentang kesenjangan masyarakat, tentang harga-harga yang melonjak seperti beras sampai 18.000 ini bisa diturunkan semurah-murahnya, agar rakyat itu bisa menjangkau itu, bisa membeli dan bisa makan. Hingga kalau pemerintah atau orang-orang besar yang ada di atas hanya gegeran masalah politik, gegeran masalah kecurangan, masalah gagalnya pemilu, masalah itu ada kecemburuan sosial, sehingga rakyat yang menjadi korban. Rakyat tahunya pemilu ini selesai dengan baik, kemudian rukun, dan rakyat berharap sekali agar calon-calon presiden dan wakil presiden itu bisa rukun, jangan sampai saling menghujat, jangan sampai saling menyindir, jangan sampai ada yang saling mengancam, itu jangan sampai teman-temanku. Karena kita benar-benar sangat trauma sekali bahwa apabila perang saudara benar-benar menyakitkan sekali. Jadi perang saudara ki menang ora kondang, kalah dadi rempah, hingga tidak ada untungnya. Kita menjadikan korban. Perang saudara ki menang ora kondang, kalah dadi rempah, hingga tidak ada untungnya. Kita menjadikan korban. Sehingga jangan sampai ini berlarut-larut, masalah politik ini menjadikan panas, sehingga dari dukungan ini mengadakan orasi menantang, dari pembela relawan yang lain juga orasi di jalan-jalan menantang mengajak perang. Sehingga bagaimana kita ini yang negara yang kena penjajah saja ingin merdeka bebas, yang perang ingin damai, yang kita damai malah ingin perang. Sehingga apakah tidak itu malah keliru besar, salah besar, bahwa kita itu sudah damai, kita inginnya damai, kemudian kita mudah untuk mencari yaitu rezeki atau mencari ekonomi yang dengan mudah, sehingga tidak ada gangguan dan sebagainya.
Hingga apabila para pejabat selalu hanya mengurusi politik yang ada di atas, bagaimana para petani-petani di kalangan daerah, teman-temanku. Hingga petani-petani di daerah saya itu banyak yang mengalami kerugian karena iklim yang tidak bisa kompromi. Mereka menanam jagung, setelah menanam jagung hujan terus menerus, akhirnya mereka ragu, kemudian dirusak atau dibukar atau diluku digaru, ditanami padi. Pada saat mereka menanam jagung, kemudian dihancurkan, dihanguskan, dan berubah dari jagung pindah ke pari, itu kan sudah merupakan pengorbanan uang yang sia-sia. Sehingga para petani sangat susah sekali. Pada tempo dulu mereka menanam lombok saja juga tidak subur, juga tidak setimpa dengan pembiayaannya. Sehingga bertumpuk-tumpuk, berlipat-lipat kesusahan penderitaan para rakyat. Sehingga para petani juga susah, kemudian para peternak juga susah dengan hasil mereka berternak, makanan ternak mahal, terus hasilnya telur juga tidak setimpa. Sehingga para pedagang juga demikian, mereka yang berdagang, yang membeli juga tidak ada. Sehingga disinilah kesusahan daripada warga kita. Kalau pemerintah tidak segera untuk turun tangan mengatasi ini, maka rakyat tidak akan percaya kepada aparat pemerintah, rakyat tidak percaya kepada pejabat-pejabat yang ada. Sehingga kita sebagai warga kecil mengharapkan semoga masalah-masalah yang ada di Indonesia itu bisa segera diatasi, apapun, baik itu berupa kesehatan, sektor pertanian, sektor peternakan, kemudian sektor-sektor yang lain bisa diatasi sehingga pemerintah berfungsi dan bermakna sejati. Sehingga kalau kelihatannya mereka sudah terpilih menjadi pejabat, mereka sudah terpilih menjadi kepala negara, terus kemudian perubahan-perubahan yang ada di daerah, perubahan-perubahan di desa tidak ada, hanya biasa-biasa saja, tetap korupsi banyak, bekerja sulit, pemutaran uang juga sulit, terus kemudian semakin lama bahwa masyarakat banyaknya penyakit yang beraneka ragam yang tidak dapat diselesaikan, sehingga sepertinya masyarakat umum sekali. Sehingga masih banyak sekali program-program, masih banyak sekali kegiatan para pejabat kita yang dipakai untuk yaitu mengatasi tentang kesusahan rakyat, daripada kita hanya mengurus tentang yaitu demo-demo, orasi, kemudian banyaknya orang yang berdebat, banyaknya orang-orang yang tidak terima tentang hasil yaitu pemilu ini, akhirnya terjadilah ramai, terjadilah gesekan fisik dan suara. Lebih baik kita untuk memikirkan kepada keluarga kita masing-masing, memikirkan tentang ketentraman daripada teman-teman kita, saudara kita, agar kita hidup berdampingan, kita hidup rukun, kita bersatu, dan kita akan selesai dari berbagai masalah. Sehingga memang pada hari ini sangat rentan dan panas sekali, Mbak. Iya, Mbak. Terus kemudian, Mbak, apakah jenengan memiliki gagasan atau pendapat atau masukan agar permasalahan-permasalahan yang telah kita bahas di awal tadi ini bisa terselesaikan, Mbak? Ya, yang jelas untuk pemilu bahwa ada yang minta supaya pemilihan umum 2024 itu diulangi lagi. Ya. Ada yang minta putaran kedua, ada yang minta yang penting bagi yang curang, bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu diusut agar bisa diberikan yaitu jeratan-jeratan hukum agar mereka kapok, sehingga tentang kecurangan, penggelembungan angka itu bisa ya dinolkan lagi, dihitung lagi dari bawah, hingga perolehan perhitungan tentang pemilihan umum itu benar-benar konkret dan benar-benar sah asli, tanpa direkayasa, tanpa ditambah-tambahi, sehingga tidak akan merugikan kepada yaitu lawan-lawan yang lain. Sehingga kalau ini nanti tidak diselesaikan dan tidak merasa puas, Mbak. Sehingga kalau misalkan masyarakat itu diadakan pilihan umum lagi juga tidak masalah. Masyarakat mau-mau saja. Cuma ini agenda tentang pembiayaan negara, penyelenggaraan mengadakan pemilihan umum itu sangat besar sekali gitu loh. Sehingga nanti keuangan negara hanya habis untuk yaitu mencari presiden saja, padahal masih banyak sekali tanggungan masyarakat yang perlu ditolong, terutama kepada orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, orang-orang yang memiliki ekonomi lemah, perlu pertolongan daripada pemerintah. Hingga kiat-kiat kita ya yang jelas itu para pejabat-pejabat kita, para pemuka-pemuka kita, para aktor-aktor, calon-calon presiden dan wakil presiden harus untuk saling musyawarah.
dari misalkan dari kubu Prabowo, Pak Prabowo, kubu Pak Anies, kubu Pak Ganjar, mereka mestinya rapat tiga pasangan itu musyawarah bagaimana agar penggelembungan suara ini atau penghitungan suara ini bisa membengkak, bisa meledak, tidak sesuai dengan aslinya. Mari diselesaikan secara baik-baik. Jangan sampai diselesaikan dengan tantangan, dengan cara-cara yaitu perang-perangan, dengan cara kita yaitu hujat-hujatan, hingga rakyat senang apabila melihat daripada pasangan ketiga itu rukun, dari Pak Ganjar, dari Pak Prabowo, kemudian dari Pak Anies bisa rukun musyawarah bagaimana ini tentang penghitungan ini, mintanya rakyat yang asli saja. Kemudian dari Bawaslu, dari KPU juga dijak kerjasama untuk mengkaji ulang tentang perolehan suara yang dicurigai sebagai penggelembungan yang mana, maka dikembalikan, dinolkan lagi, dihitung dari bawah sampai ke atas nanti, biar masyarakat tahu bahwa pemilu ini bersih tanpa ada direkayasa, sehingga setelah terjadinya pilihan presiden dan wakil presiden, rakyat itu bisa puas. Hingga kalau nanti tidak dibiwarakan atau tidak disampaikan kepada masyarakat, kita hanya menonton saja dan para pemuka-pemuka hanya diam saja, terus kemudian berlangsung yang menjadi presiden ini, maka masyarakat pun juga tidak puas. Karena apa? Karena mereka inginnya itu penghitungan itu asli, tanpa ditambah, tanpa dikurangi, sehingga mutlak benar-benar itu sah, tidak direkayasa. Dengan hasil yang sah, hasil yang sempurna, maka rakyat itu akan senang sekali. Sehingga apabila ini berlangsung panjang, kemudian rakyat hanya curiga, terus kemudian dari lawan-lawan paslon, terus kemudian mereka curiga, hingga rasa dendam, rasa emosi tetap ada. Maka sehendaknya untuk tiga pasangan itu, dari Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, mereka harus mengadakan pertemuan dengan baik-baik, mencapai musyawarah, mediasi secara transparan, dan mereka harus mengaku dan jujur. Yang penting tidak menguntungkan dirinya sendiri. Apabila rapat nanti hanya mementingkan golongannya sendiri, mementingkan partainya sendiri, lah nanti tidak akan selesai. Maka diselesaikan secara baik-baik, terus kemudian dari pihak KPU dan Bawaslu dijak omong bagaimana tentang hal-hal yang kurang baik, hal yang curang ini bisa diselesaikan. Yang dianggap itu penggelembungan yang mana, yang dianggap itu merupakan tulisan-tulisan yang diatur direkayasa yang mana, yaitu perlu digubah, perlu ditata, hingga hitungan-hitungan itu benar-benar asli, benar-benar konkret, benar-benar sempurna. Kalau sudah sempurna, baru kita beberkan kepada masyarakat bahwa inilah yang benar, sekian. Sehingga di antaranya tiga pasangan itu harus mengakui bahwa dari kubu A sekian, kubu B sekian, kubu C sekian, dan ketiga pasangan itu mengakui. Kemudian yang benar-benar suaranya sedikit atau yang benar-benar suaranya yang tertinggi harus saling sadar menyadari, jangan sampai yang misalkan kalah kemudian mencari alasan, mencari program-program atau teori-teori untuk menjatuhkan yang menang. Itu jangan sampai. Kita itu negara yang dikatakan negara ketimuran, negara yang beradab, negara yang sopan santun tata krama, sehingga kita jangan sampai bermusuhan. Sehingga kritik mengkritik memang hal wajar, teman-teman, tapi kalau kritik untuk menjatuhkan negara, kritik untuk menjatuhkan pejabat-pejabat yang sudah benar, itu sangat menyakitkan dan itu tidak beruntung bagi masyarakat. Masyarakat inginnya bahwa yang ada di atas benar-benar jujur, jangan sampai ada bentuk-bentuk yaitu sindikat-sindikat mafia yang akan merugikan kepada berbagai pihak, yang akan merugikan kepada golongan-golongan, yang akan merugikan kepada rakyat kita. Sehingga apabila yang ada di atas jujur, maka yang di bawah akan semakin makmur. Itu yang paling penting, Bang. Ya, terus kemudian ada salah satu pihak yang mengatakan, ini perihal ekonomi, Bang, ya, yang mengatakan bahwa harga sayur mayur dan buah-buahan itu mahal, tapi petani kok nggak dapat uang. Itu dia tuh memiliki gagasan bahwa di sini ada mafia gitu. Terus kalau menurut pandangan saya secara pribadi, Mbak, memang bahan-bahan makanan seperti sayur, padi, dan bahan-bahan makanan yang dari pertanian itu mahal, tapi tanaman-tanaman petani sendiri itu banyak yang rusak gitu loh. Jadi makanya meskipun bahan-bahan sayur mayur itu mahal, tapi petani nggak dapat uang. Itu kalau dari pandangan saya itu memang karena mereka itu nggak panen banyak, terus bahkan ada yang nggak panen sama sekali dikarenakan rusak, karena hama, karena cuaca dan lain sebagainya. Kalau menurut pandangan jenengan tentang gagasan pihak ini, Mbak, yang mengatakan bahwa
di sini ada politik, ada ketidakadilan dan ada kecurangan yang menyebabkan sayur mayur mahal dan petani nggak dapat uang, itu gimana menurut pandangan jenengan? Kita berpikiran positif saja. Jika apabila kita berpikiran buruk, maka kita akan mendapatkan keburukan. Apabila kita berpikiran baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Sehingga kita pakai rumusnya atau asasnya ekonomi, Mbak. Asas ekonomi, apabila barangnya sedikit pasti laris atau mahal. Kalau barangnya banyak, otomatis murah dan sulit untuk dijual. Sehingga adanya lombok mahal, berambang mahal, kemudian termasuk tahu tempe mahal, beras mahal, itu dikarenakan apa? Karena produk-produk dari pertanian yang sedikit untuk dikeluarkan. Seperti para petani juga gagal untuk menciptakan, yaitu tentang tanaman lombok ditanam, harapan petani bahwa misalkan emas 100 ribu bisa mencapai misalkan 14 juta hingga 20 juta, mereka hanya pulih saja untuk pembiayaan pembibitan atau penanaman, sehingga banyak sekali yang mereka menanam lombok masih dipetik sekitar 5 atau 6 kali, lombok sudah tidak mau berbuah lagi, lombok mati ngenes, lombok berintik, keriting dan sebagainya, sehingga masyarakat sangat susah sekali. Masyarakat itu ngertinya itu bejo-bejat saja. Sebenarnya tidak. Kita harus tahu bahwa untuk randemen tanah perlu diperhatikan. Kenapa petani-petani gagal? Petani harus cerdas sekali. Rata-rata petani itu hanya jiplak yang lalu saja. Mereka hanya mengandalkan zat kimia farma, mereka mengandalkan hanya obat-obatan saja. Kita harus menggunakan tata cara kuno, seperti misalkan tanah diberikan yaitu pupuk-pupuk kandang, tanah diberikan zat penghijau daun, misalkan ditanami dengan enceng-enceng, sehingga enceng-enceng kemudian setelah menjelang musim hujan kemudian dibabat menjadi humus, menjadi pupuk, sehingga tanah akan menjadi mudah. Rata-rata tanaman yang ada di Pulau Jawa ini, terutama di daerah Jawa Timur, mereka sudah capek sekali. Bahwa misalkan menanam jagung masih umur 2 bulan, jagung masih muda, kemudian bawahnya sudah ditanami lombok. Seketika jagungnya sudah keluar dipetik, lombok baru panen, dan sebaliknya berputar-putar, sehingga tanah yang ada di bumi pertiwi ini capek sekali karena seringnya banyak yang ditanami, itu akhirnya randemen tanah itu hilang. Karena itu apabila randemen tanah sudah mulai sangar, randemennya sudah kehabisan, maka seorang petani harus pintar untuk menggarap tanahnya, jangan hanya teorinya saja. Kita punya teori dari misalkan dari insinyur pertanian, Pak, pintar tentang pengobatan, pintar tentang benih, pintar dengan keadaan iklim, tapi kalau tanahnya tidak diproses, tidak mungkin tanaman-tanaman itu akan berhasil. Keberhasilan daripada tanaman tidak tergantung kepada tanah saja, tidak tergantung kepada kepandaian orang, tapi semua itu berbagai penjuru kita lakukan sehingga tanah kita kerjakan, kita bikin tanah menjadi tanah yang humus, tanah yang dikatakan tanah randemennya banyak, tanah muda, sehingga apabila misalkan tidak dikasih pupuk saja, apabila tanahnya itu banyak humus, maka tanaman jagung misalnya juga akan bisa panen. Pada masa saya masih kecil, teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa saya masih kecil dulu itu dari nenek moyang kita itu jarang sekali pakai pupuk buatan, hanya mereka mengandalkan daripada tumbuh-tumbuhan kenceng dan sebagainya, agar kenceng tadi bisa sebagai humus, sebagai pupuk buatan, pupuk organik. Kemudian banyak sekali kotoran-kotoran hewan yang dibuang di persawahan, sehingga tanah itu menjadi mudah sekali. Kita bisa mencium aroma. Pada saat saya masih kecil, sawah banyak air, kemudian diluku dan digaruk, bau sawah saja itu amis, harus, teman-temanku. Jadi ulang lagi, pada saya masih kecil, pada saat di musim hujan seperti ini, kan air banyak bertumpah yang ada di persawahan, kemudian diluku digaruk. Pada saat sang petani meluku menggaruk, itu saja baunya arus, baunya tanah itu. Karena banyaknya humus yang ada di situ, banyaknya cacil yang ada di situ, sehingga tanah itu sangat mudah sekali. Apabila tidak dipakai pupuk buatan, hanya mengandalkan pupuk organik atau pupuk kandang, sudah bisa berbuah. Nah sekarang apabila kita tidak memproses tanah, maka kita mengandalkan zat kimia, kita mengandalkan obat, kita menggunakan itu kecanggihan dari pendidikan. Kalau tanahnya tidak diatur, tidak diursi, maka hasilnya juga tidak akan baik. Sehingga banyak sekali petani-petani yang gagal itu saya prediksi karena kurangnya untuk perhatian kepada tanah atau humus atau pupuk buatan atau pupuk kandang yang mestinya harus digarap dengan baik, harus
tata dengan baik agar tanah itu bisa mudah. Kemudian kita apabila melihat bahwa di daerah kita menggunakan pupuk atau pupuk buatan yang berupa cair yang dinamakan tetes, teman-teman. Tetes itu kan merupakan dari kotoran atau sisa sampah daripada pabrik gula. Itu saja masih ditambah air yang ada di kali, kemudian dikasih pupuk buatan seperti urea, pusri, sehingga yang namanya tetes saja sudah tidak asli gitu loh. Nah, dari hasil tetes yang banyak dengan zat-zat campuran dari zat kimia seperti ditambah dengan air, ditambah dengan pupuk pusri, urea dan sebagainya, akhirnya tanah menjadi gersang, tanah menjadi kering, nggak apa-apa ditanami, humusnya tidak ada. Maka untuk para petani yang paling baik adalah merombak tata cara lama, kemudian kita pakai, kita kembangkan agar tanah itu menjadi tanah yang penuh dengan humus, penuh dengan pupuk-pupuk buatan, pupuk-pupuk kandang, yang mana di daerah kita banyak sekali para petani-petani peternak sapi, tentu banyak sekali pupuk-pupuk kandang yang baik sekali untuk yaitu mempermudah tanah, sehingga tanahnya sangat baik sekali diolah. Kemudian kita mencari bibit-bibit yang unggul, terus kemudian kita punya pendidikan tentang ilmu pertanian, kemudian kita terapkan. Setelah itu kita harus bisa membaca dengan pancaroba, membaca dengan iklim, sehingga kita jangan sampai kecilik. Seperti baru-baru saja ini banyak petani yang kecilik. Petani ada hujan 1 kali 2 kali langsung nanam jagung. Setelah jagung ditanam, jagungnya berwarna putih. Mereka bingung, kalau nanti jagungnya putih pasti tidak panen. Akhirnya mereka merubah jagung tadi diluku digaru, kemudian dirubah menanam padi. Ini sudah kerugian yang banyak sekali. Hal-hal seperti ini banyak sekali di masyarakat, dan mestinya untuk Menteri Pertanian turun tangan langsung ke lahan, langsung ke persawahan, jangan hanya di kantor-kantor saja. Sehingga untuk para pejabat itu apabila menyuruh ke lokasi, jangan sampai ada ajudan gitu loh. Seorang menteri yang besar mereka kalau datang ke kelompok tani atau datang ke rumah petani, mereka hanya dakwah-dakwah yang menerangkan pencerahan di rumah-rumah, sehingga mereka tidak turun tangan ke sawah. Maksudnya tanpa ajudan, para menteri pertanian langsung turun tangan ke lahan dan persawahan, turun kepada petani-petani yang ada di sawah. Kemudian kita setelah nanti kita bisa turun ke lapangan, baru pulang kita program apa kesulitan petani, bagaimana tanah-tanah petani, bagaimana pupuk itu sulit atau mudah apabila menggapai atau membeli. Kadang-kadang petani saja juga susah sekali untuk membeli. Ada informasi bahwa di daerah kita ini tentang beli pupuk susah sekali. Ada ketentuan bahwa lemah 100 ru hanya dicatat 20 kilo. Bagaimana bisa panen kalau lemah 100 dicatat 20 kilo pupuk buatan gitu. Kita sangat mengagumkan zaman Pak Harto. Pak Harto, setahu saya pada saat masih kecil di KUD itu banyak sekali berton-ton, berpuluh ton pupuk seperti urea, pusri dan sebagainya. Kemudian di toko-toko biasa saja juga berton-ton, tumpuk-tumpukan, tidak karuan banyaknya. Jadi mes itu sangat mudah sekali cari, asalkan punya uang beli berapa puluh ton bisa. Dan sekarang sangat sulit sekali untuk beli pupuk. Maka petani juga sangat kecil hati bagaimana nanti kalau pupuk tidak ada, tentu hasilnya juga tidak akan sepadan apa yang dikerjakan. Bahkan ada salah satu petani tetangga kita itu yang mereka memiliki gagasan bahwasanya pupuk tanpa disubsidi nggak masalah, pupuk mahal nggak masalah, yang penting stoknya banyak sehingga kita bisa beli banyak gitu teman. Ya banyak sekali para petani yang ada di daerah saya. Memang susah sekali, pupuk dijatah hanya 20 kilo per ratusnya, sehingga sembuhnya para petani apabila pupuk mahal sebesar apapun nggak masalah, yang penting mereka tuh beli itu ada gitu loh. Nah, kalau uangnya ada, pupuknya nggak ada lah, bagaimana mereka beli nanti. Sehingga ini suara dari kami agar petani-petani kita yang ada di daerah kita itu bisa tersampaikan aspirasinya gitu loh. Sehingga kita sebagai host ini juga tidak hanya mengangkat diri kita sendiri, juga kita mana di masyarakat ini membutuhkan, maka kita mengutarakan kepada teman-teman sekalian, juga mengutarakan kepada para pejabat. Barangkali para pejabat bisa menonton dengan agenda streaming ini. Banyak sekali teman-temanku permasalahan-permasalahan yang ada di daerah kita. Misalkan di daerah kita kesulitan sekali untuk yaitu menanam yaitu kelapa. Jika pada saya masih kecil, yang namanya pohon kelapa itu beratus-ratus gitu. Di rumah saya saja lebih daripada 50 pohon. Sehingga apabila mbak saya, orang tua saya ingin memasang saja tidak usah beli gitu loh.
hanya mengambil di belakang rumah ada pohon kelapa yang pendek, kemudian kita bisa disenggek atau bisa kita naik, kita turunkan 10, 20 sudah bisa gitu, sudah bisa memasak. Sehingga di zaman sekarang apabila memasak uangnya sudah nggak ada, terus tidak beli kelapa yang mahal, kadang beli kara, dan kita tahu bahwa kara itu sangat berbahaya karena itu ada zat kimia. Nggak mungkin cairan yang jangka panjang tidak busuk, tidak mambu, tidak mungkin, pasti ada pengawetnya. Lah pengawet itu kalau 1 hari memakai, 2 hari memakai, 3 hari memakai, 1 bulan memakai, 1 tahun memakai, sampai 10 tahun memakai, artinya dari pengawet yang ada di kara santan itu kan akhirnya berimbas kepada anatomi kita. Mungkin ada gangguan livernya, ginjalnya, jantungnya, paru-parunya. Sehingga condong sekali kita untuk menuju kepada alami atau natural. Sehingga mohon pemerintah untuk bijaksana seperti Pak Harto dulu, pemerintah menurunkan bibit unggul kelapa, misalkan bibit kelapa PB, kemudian dikembangkan di masyarakat, tidak beli, diberikan kepada masyarakat bebas tanpa membayar, digratiskan, dan kemudian rakyat menanam pohon kelapa. Nah sekarang ini teman-temanku, di daerah Jawa Timur terutama atau daerah yang lain itu gundul, tidak ada yang namanya pohon kelapa. Ya, sangat langka sekali. Kalau ada 1, 2, 3 pohon kelapa yang baru saja, itu langsung dimakan oleh hewan yang namanya kuangbung. Sehingga apakah pejabat kita, apakah menteri kita, apakah presiden kita, atau orang-orang yang paham tentang dinas pertanian, mereka tidak paham bahwa di daerah Jawa Timur ini tidak ada pohon kelapa yang berkembang dengan baik. Hingga dengan adanya hancurnya pohon kelapa karena diserang oleh hama yang dinamakan dengan yaitu wangbung seperti ampal yang sangat keras sekali, mereka masuk kepada batang pohon kelapa, kemudian mereka bisa menghancurkan tunas-tunasnya, akhirnya mati dan membusuk. Dan sekarang bingung sekali masyarakat ini akan menanam, ketakutan karena banyak sekali yang berusaha menanam masih sekitar 1 meter 2 meter sudah punah, sudah hancur tunasnya teman-teman. Sehingga monggo para menteri-menteri pertanian ini dipikirkan bagaimana rakyat akan memiliki pohon kelapa. Pohon kelapa itu hasilnya sangat besar sekali. Misalkan kita tidak bekerja di pabrik, kita bukan pegawai negeri, dan kita tidak punya sawah, apabila para petani itu memiliki pekarangan menanam pohon kelapa sekitar 30 atau 50 pohon saja, itu dapat untuk pensiunan teman-temanku. Jadi 1 pohon bisa mengeluarkan misalkan 10 biji. Kalau misalkan daripada 50 kan sudah 500 biji. Kalau 500 biji, misalkan 1 kelapa itu harganya 5.000 kali 100 sudah berapa itu? Sudah hampir 5 juta ya. Nah, dalam 4 hari sudah 5 juta. Kalau misalnya 1 bulan bisa sampai 20 juta hasil daripada kelapa 50 pohon. Sehingga ini masalah sepele tapi akan menyejahterakan kepada pertanian yang ada di Blitar khususnya atau di Jawa Timur. Sehingga memang pohon kelapa kalau di Kalimantan atau di Sulawesi memang tidak ada harganya. Tapi kalau di daerah Pulau Jawa ini sangat mahal sekali teman-teman. Sehingga ini salah satu aspirasi, salah satu suara rakyat bahwa pertanian atau para petani ingin menanam pohon kelapa kebingungan karena setiap menanam masih 1 meter sudah dihancurkan hama. Tapi hingga dahulu, hingga sekarang kok nggak ada penyurvei dari dinas pertanian, penyurvei dari menteri-menteri yang menyurvei tentang tanaman kelapa, sehingga sepertinya tidak ada yang bicara, tidak ada yang peduli, dan tidak ada yang menangani. Maka dengan tata seperti ini, maka pemerintah itu memberikan pancing dan memberikan uang. Kalau hanya masyarakat diberikan uang 500 per bulan, diberikan beras setiap bulan atau 3 bulan 1 kali, masih kalah dengan tanaman kelapa. Kalau diberikan uang 600.000, beras 5 kilo, itu saja berapa hari sudah habis. Tapi kalau pemerintah memberikan pancing yang berupa pohon kelapa, insya Allah masyarakat itu punya modal sendiri, punya bank sendiri. Yang menanam pohon kelapa seperti punya yaitu bank, karena pohon kelapa itu usianya ratusan tahun atau dapat dikatakan seumur hidup gitu loh. Kita menanam pohon kelapa 50 saja seperti kita sudah punya ATM. Disinilah letaknya bahwa pemerintah itu jangan berpikir mudah membantu masyarakat, memberikan uang, memberikan sembako, itu hal-hal yang singkat, hal-hal yang hanya sementara. Suatu saat nanti pemerintah tidak bisa memberikan sembako, rakyat juga tercekik. Tapi kalau pemerintah memberikan tata cara pancing sehingga masyarakat tidak sulit untuk makan,
Banyak sekali tata cara pemerintah lakukan agar masyarakat itu bisa mulia, bisa tentram, bisa makmur. Hingga salah satu pohon kelapa ini juga merupakan agenda PR daripada para pejabat kita. Kita kembali kepada situasi yang berada di Indonesia setelah pemilu. Setelah pemilu ternyata ada kejahatan-kejahatan yang sangat menakutkan sekali. Kita melihat di konten-konten yang menantang-nantang perang, yang kemudian bergesekan dengan kata-kata yang itu menakutkan. Kadang kita saja itu kalau tidak SMS itu ya bagaimana, SMS itu menyakitkan orang. Kadang-kadang ada orang yang bicara kebablasan, akhirnya kita juga memberikan SMS. Kemudian kita SMS kepada teman kita yang satu ada Indonesia dengan kata-kata yang tidak baik itu kan tidak boleh tuh. Tapi kalau kata-kata yang keras, maksud kita itu melunakkan agar kita paham bahwa kita itu bernegara dan berbangsa harus rukun gitu loh. Kalau nanti semua konten-konten saling bermusuhan, sama-sama kreator, kita kadang-kadang bertengkar teman-teman. Bertengkar dan membela kepada tokoh-tokoh kita. Ya, yang ditakutkan kita membela daripada pasangan A, kita membela pasangan B, ada yang membela pasangan C. Setelah kita membela dengan bercucuran darah, kita membela bercucuran ringan, kita membela dengan emosi, kita menantang, bahkan ada yang orang apabila ini tidak jadi presiden maka mobil saya akan saya bakar, apabila jago saya tidak berhasil maka potong leher saya, apabila jago saya tidak jadi maka gantung leher saya di Tugu Monas misalkan. Masih banyak orang yang bersubar-subar. Bagaimana apabila kita membela mati-matian kepada jago kita, tokoh kita, ternyata setelah pemilu orang-orang yang kita bela mereka rukun kepada para pasangan yang lain. Lah kita itu kecelek, kita melengok nanti, kita malu. Yang dibela malah mereka rukun, seperti kita membela anak kecil. Kita punya anak, tetangga punya anak, kemudian anak kita bertengkar, kita bela-bela pakai celurit, pakai arit, pakai golok. Kemudian setelah beberapa hari anak itu rukun lagi gitu loh. Kita akan malu nanti. Seperti itu teman-temanku. Sehingga kadang-kadang kita membela kepada tokoh kita itu berbahaya sekali. Yang kita takutkan nanti kita membela mati-matian setelah diadakan pemilu selesai, maka ada koalisi, ada gabungan, yaitu kerjasama. Apabila nanti presiden salah satu A misalkan, kemudian menteri-menterinya mengambil kepada paslon yang lain, ternyata tetap kumpul dalam satu kantor, ternyata kumpul dalam satu pemerintah. Padahal dulu itu kita mengidolakan, ternyata musuh-musuhnya itu dirangkul gitu loh. Sehingga kita akan malu sekali apabila kita yang membela, ternyata yang kita bela justru mereka akan merangkul kepada musuhnya. Lah kita yang bela ini yang wirangan bagi sinan gitu loh. Makanya kita agak nganggang saja. Kita boleh membela tapi yang wajar-wajar saja. Kita kembali kepada yaitu rasa persatuan dan kesatuan di antara saudara-saudara kita. Kita benar-benar saudara, satu bangsa, satu Indonesia. Kita harus rukun apapun yang terjadi, saudaraku. Ini bukan musuh kita. Di sini tidak ada penjajah, di sini tidak ada orang monco yang akan merusak kepada bangsa kita. Ini adalah saudara kita. Walaupun kita marah, walaupun kita benci, kita menghujat, itu kita kembalikan bahwa ini adalah saudara kita. Tentu kita kembali lagi. Apabila pemilu selesai, mari kita bergandengan tangan, kita bersenyum. Tapi apabila ada pejabat yang salah, maka kita berhak untuk memperingatkan. Kita berdasarkan hukum, maka kita bisa untuk menyeret ke meja hukum atau ke meja pengadilan. Jadi kita jangan sampai itu susah-susah, ribet-ribet. Apabila suatu saat nanti misalkan jago kita, calon presiden kita ternyata mereka mengingkari janji, mereka akan menggunakan kekuasaannya dan mereka mencekik rakyat, maka jago kita perlu ditindak gitu loh. Jadi kita tidak pasti bahwa yang kita jago nanti pasti benar, yang kita jago nanti pasti akan berbuat baik, yang kita jago nanti pasti bisa berhasil menata negara. Itu belum tentu karena belum dikerjakan. Tapi apabila ada kesalahan daripada jago kita, maka rakyat diperbolehkan untuk memperingatkan. Karena apa? Karena kekuatan di negara ini di tangan rakyat, seperti itu, Mbak. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada sore hari ini. Ini sudah masuk, akan menjalankan waktunya sholat maghrib, Mbah. Sehingga kita akan tutup. Mbah Kendril mungkin ada tambahan yang lain. Saya akan menambahkan yang sangat penting sekali, saudaraku. Kita pernah marah, kita pernah menghujat, kita pernah benci kepada siapapun. Namun ini waktunya kita merangkul, kita bersatu, kita ingat Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Manwa. Kita walaupun berbeda tetap satu jua, yaitu kita bangsa Indonesia yang sangat kita cintai. Amin. Ya teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kami nanti. Amin ya rabbal alamin.